Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang belum makan. Apa kabar semua jamaah, sehat? Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tengah halaman. Saya tidak lagi menambah pantun karena sudah dihabiskan Ustadz Taufikur Rahman. Anak-anak main ketapel, batunya nyasar ke pipi. Malam ini ketemu Mas Abdel, lebih ganteng dari yang di TV. Pertemuan kita malam ini didasari karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang yang kaya. Mau? Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Mau? Hartanya melimpah ruah, jabatannya tinggi, tapi kafir. Tidak ada gunanya, neraka jahanam tempatnya. Betul? Enak saja orang sekarang mengatakan, lagi acara apa? Pindah agama. Emang pindah kos-kosan? Tidak ada pindah agama. Jelas dalam Islam apa namanya? Murtad. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan agama ini, apakah Allah rugi? Nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kok enggak nyebut-nyebut Pak Jarwo kuat? Beliau orang sekampung dengan saya. Sama-sama dari Riau, sekampung di dunia, bersahabat di dunia. Insya Allah kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Nikmat terbesar kita dalam hidup adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Siapa yang mengajarkan kita bersyahadat? Siapa yang mengajarkan kita tahu nama Allah? Siapa yang mengajarkan kepada kita bahwa kita akan mati dan akan hidup sekali lagi, mempertanggungjawabkan segala amal? Yang mengajarkan kita adalah Dia, dan kita bangga, senang dengan kelahirannya. Malam ini kita berkumpul bersama menunjukkan kesenangan atas lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Dari mana Ustaz tahu? Ku tahu dari tatapan matamu. Malam ini insya Allah yang hadir, yang sakit-sakit pulang dalam keadaan sehat walafiat. Yang dililit hutang kita doakan mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Kalau tidak lunas juga, datang maulid sekali lagi. Masjid Jami Baitur Rahmah. Bait rumah, rahmah kasih sayang. Semua yang datang kemari hatinya berkasih sayang. Allah yang kita sembah maha kasih dan sayang. Siapa dia? Ar-Rahman. Nama hamba yang dapat kasih sayang Ustadz Taufikur Rahman. Tempat solatnya Masjid Baitur Rahmah. Orang kalau dalam hatinya ada kasih sayang, nih buktinya. Siapa yang mengajarkan kasih sayang? Sayyidina wa Maulana Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. صلوا على النبي صلوا على Rasulillah. Tidak akan masuk surga kalau tidak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada orang yang dijamin masuk neraka, namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Yang ceramah Abdul Somad. Yang bawa acara Abdul Uzza dijamin masuk neraka. Bapak Ibu semua tahu ayatnya, terletak di juz Amma. Mana ayatnya ya? Tabbat yada abi lahabi. Loh, di situ kan Abu Lahab Pak Ustaz. Tadi kata Ustaz namanya Abdul. Kenapa di ayat itu Abu Lahab? Makanya kalau kenalan sama orang tanya namanya berapa. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama lain Uwas. Namanya Abdul Uzza, tapi dia orangnya ganteng. Kalau dia datang seperti api yang menyala-nyala, maka orang Arab memanggilnya Bapak Api Menyala, Abu Lahab. Makanya kalau ada di dekat masjid Baitur Rahmah orangnya ganteng nggak pernah ke masjid dipanggil Abu. Bukan saya yang nyuruh. Abdul Uzza, Abu Lahab punya pembantu hamba sahaya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Pakai sa. Suwaibah. Hai Suwaibah, come here. Sini sebentar. Suwaibah pun datang. Ada apa Abu Lahab? Adik iparku sedang hamil mengandung tua, tak lama lagi akan melahirkan anak. Nama adikku Abdullah sudah meninggal dunia. Istrinya bernama Aminah. Istrinya bernama Aminah. Sedang hamil tua, nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, tolong kasih tahu berita ke rumah. Karena waktu itu belum ada WhatsApp, Telegram, Instagram, miligram, kilogram. Hari berganti, musim berubah. Akhirnya Aminah melahirkan anak. Begitu anak lahir, maka pulanglah Suwaibah ke rumah tuannya. Wahai tuan Abu Lahab, ya, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Alhamdulillah. Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Senang, bahagia, happy. Mulai malam ini, hari Senin 12 Rabiul Awal, maka engkau aku bebaskan dari perbudakan. Engkau tidak lagi jadi hamba sahaya. Engkau bebas, karena aku senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi? Ya, dia bebaskan hamba sahaya budaknya. Merdeka engkau, gratis, karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad. Singkat cerita, Abu Lahab mati, meninggal, is dead. Lalu kemudian bermimpi saudara kandungnya namanya Abbas.
Abbas bermimpi melihat Abu Lahab. Dalam mimpinya Abbas bertanya, "Hai Abu Lahab, di mana engkau sekarang?" "Aku di neraka." Ayatnya kan jelas, tabat yada abi lahabiu wa tab. Bagaimana neraka itu Abu Lahab? Panas, guys. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau yang dijamin masuk neraka Abu Lahab namanya, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi jamaah Masjid Baitur Rahmah. Mudah-mudahan yang senang maulid ini insya Allah kalau masuk neraka azabnya ringan setiap hari Senin. Kok diaminkan? Insya Allah kita semua masuk surga. Begitu Ustadz Abdul Somad sampai di pintu surga, "Assalamualaikum." "Salamun qawlam min rabbir rahim." Selamat datang Abdul Somad. Begitu saya sampai di pintu surga, saya tanya malaikat, "Siapa aja yang udah masuk duluan?" Dibacakan malaikat nama-nama. Ustadz Taufikur Rahman sudah di dalam, Mas Abdel sudah di dalam, Mas Jarwo Kuat sudah di dalam. Kok mereka masuk duluan? Karena Ustadz Somad datang ceramah lambat. Bukan salah saya, Beb. Saya datang cepat, tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, macet di pintu tol. Tapi alhamdulillah karena cinta kita bersama di dunia, bersama di Masjid Baitur Rahmah, kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita cuma melihat tulisannya Muhammad. Ada gambar-gambar banyak di sini. Ada Habib Gais Abdurrahman As-Segal, ada Kiai Haji Taufikur Rahman Eski Ustadz Pantun, ada Kiai Haji Ahmad Firdaus, ada Ustadz Suryadi Suryanullah, ada Ustadz Muhammad. Tapi yang paling ganteng mereka berdua, Mas Jarwo Kuat dan Mas Abdel. Tapi salahnya baju yang berkilat malam ini nggak mereka pakai. Masya Allah, tabarakallah. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan biasa di luar. Malam ini mereka berada di dalam masjid. Insya Allah kita semua istiqomah dalam masjid. Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Kalau cinta sayang ke Nabi hanya modal datang maulid, sholat enggak, ke masjid enggak, maulid rajin, insya Allah masuk neraka satu sel dengan Abu Lahab. Tapi kalau dia jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi Muhammad meninggalkan istana yang megah? Tidak. Adakah Nabi meninggalkan kursi dari emas? Tidak. Yang ditinggalkan Nabi adalah masjid. Ormas. Apa nih ormas? Tertulis di baju. Ormas, orang masjid. Ini semua ini adalah orang-orang ormas semuanya. Orang masjid semuanya insya Allah. Anak-anak muda pakai grup apa ya? Hadrah. Masya Allah. Anak muda rajin ke masjid, punya grup hadrah. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh cepat menikah. Yang sudah menikah bisa menikah sekali lagi. Hati-hati yang bilang amin, mereka ngawasi dari atas. Ibu sehat? Mohon maaf ya Bu ya. Iya betul. Masya Allah, tabarakallah. Kalau cinta dengan Nabi, cintanya tidak gombal, cintanya tidak bohong, maka makmurkan masjid.
Abdul Somad kalau ceramah di daerah lingkungan Masjid Baitur Rahmah, ngajak mereka sholat ke masjid, mubazir, buang-buang energi. Begini jamaah Masjid Baitur Rahmah, sampai masjid nggak muat. Dari awal saya lihat penuh, saya bingung ini ceramahnya di mana. Orang kanan kiri, kaca mobil dipukul. Saking kepinginnya melihat yang mana Ustadz Abdul Somad itu. Baru kemudian tangan saya dipegang oleh Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Pantun. Kenapa beliau pegang tangan saya? Takut kalau jamaah ini menarik lengan yang kurus ini bisa copot lepas. Begini ramainya jamaah. Apakah standar keberhasilan maulid dengan ramainya waktu pengajian? Bukan. Kalau mau mengukur berhasilnya maulid, lihat subuh besok. Ada ustadz penceramah terkenal di TV, semua orang tahu ceramahnya luar biasa, tapi nggak pernah ke masjid. Tapi Ustadz Taufikur Rahman setiap subuh digilir, subuh Senin di musola ini, subuh Selasa di masjid ini, subuh dan subuh Rabu khusus buat pengajian baca kitab Ta'limul Muta'allim. Handphone hidup sendiri. Maka masjid yang sudah diisi dengan sholat berjamaah, mudah-mudahan selesai acara maulid ini, yang belum ke masjid terbuka pintu hatinya ke masjid. Ya Allah, bukakan pintu hatinya ke masjid ya Allah. Ibu-ibu yang suaminya belum ke masjid, mudah-mudahan ke masjid ya Allah. Kalau udah maulid kami doakan enggak juga ke masjid, mudah-mudahan mati ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti mereka jadi janda, siapa yang mau menyelamatkan? Masya Allah, sapu tangan luar biasa. Biasanya kalau sudah dikasih sapu tangan, ini 10 menit lagi selesai ceramah. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atap ketika tidak ada perlindungan di padang mahsyar. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Dia boleh di kantor, dia boleh jadi tentara di markas besar angkatan darat, dia boleh jadi polisi di Mabes Polri, dia boleh menjadi pegawai PNS, dia boleh jadi profesor doktor di kampus, tapi hatinya di masjid. Hayya 'alas shalah, dia sudah duduk dalam masjid. Tapi sebaliknya, ada orang dalam masjid, badannya di masjid, duduknya di masjid, tapi hatinya di mall. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di mana hatinya? Di rumah. Malam ini alhamdulillah semua hatinya di masjid. Yang paling besar pengorbanannya malam ini ibu-ibu. Betul Bu? Betul. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Berapa drakor yang melayang malam ini? Tapi mereka luar biasa jihadnya. Betul Ibu? Kalau ibu-ibunya pengajian, ibu-ibunya datang ke masjid, anak-anaknya insya Allah soleh dan solehah. Suaminya mana? Karena suaminya baiklah, maka istrinya datang ke masjid. Bang, Mas, aku mau ke masjid. Silakan ke masjid. Abang main gaplek dulu malam. Mudah-mudahan barokah syafaat Nabi Muhammad SAW jadi baik-baik semua. Ada orang sombong di
panggil, hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Imamnya baik, Bilalnya baik, khotibnya baik. Begitu dia mati, akhirnya jenazahnya dibawa ke masjid. Selama ini diajak panggil hayya 'alas shalah, nggak mau ke masjid. Begitu selesai sholat, langsung Pak Imam menghadap ke jamaah, tolong jenazahnya bawa masuk ke dalam. Saat itu kau tidak lagi melangkahkan kaki, saat itu kau tidak lagi mengayunkan tangan, tapi kau mesti digotong oleh orang ramai. Saat itu kau tidak lagi menjadi makmum. Selama ini kau sombong, kau sepelekan imam, tegak di belakang imam, gak mau. Siapa imam? Gak ada apa-apanya. Saya yang paling hebat, gak apa-apa. Toh pada akhirnya kau juga akan mati. Dengar ceramah saya jangan tersinggung. Yang nggak pernah ke masjid tiba-tiba tersinggung, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, begitu pulang kumat darah tingginya langsung mati. Akhirnya mati. Jenazahnya dimasukkan ke dalam masjid, tidak lagi di belakang imam, langsung di depan imam. Tidak lagi usolli fardhu zuhri, tidak lagi usolli fardhu asri, tidak lagi usolli fardhu maghribi, tidak lagi usolli fardhu isya. Usolli ala hadhil janazah arba'a takbiratin fardul kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allah, ada anaknya yang bisa jadi imam, anaknya pucat ketakutan karena nggak tahu sholat jenazah. Ditanya sama teman sebelah, itu kan bapakmu? Enggak takut. Akhirnya kanan kiri maksa, maju bapakmu. Akhirnya terpaksa maju juga ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Nggak pernah diajarkan sholat jenazah. Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya sama jamaah, sholat jenazah mana ada rukuknya? Khusus untuk bapakku karena dosanya terlalu banyak. Nggak pernah ke masjid, sombong, angkuh. Bagi yang sombong tak mau ke masjid, ingat sampai masanya kau akan mati. Dulu kalau cerita mati itu jauh, orang kampung kita, teman sahabat kerabat kita. Hari ini orang dekat rumah kita, tetangga sahabat dekat, mati meninggal dunia. Ada yang mati karena covid, ada yang mati karena batuk, ada yang mati karena demam. Apapun perkaranya, semua janji Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang sombong mati, yang kaya mati, yang angkuh mati, yang nggak sholat mati, yang sholat pun mati. Kok kenapa nggak sholat? Untuk apa sholat? Sholat pun mati juga. Memang sholat mati. Kalau nggak sholat pun mati. Bedanya yang sholat insya Allah masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Yang nggak sholat, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami masuk neraka sakar karena tidak sholat, bukan somat. Semua yang malam ini datang sholat isya berjamaah selamat dari neraka sakar. Ustadz Somad enak aja ngomong sholat. Ustadz sendiri nggak sholat. Saya musafir. Dari mana Ustadz? Riau. Riau itu di mana? Sumatera. Berapa jam ke Cengkareng? 1 jam 40 menit naik pesawat. Berapa kilometer? Kau ukurlah sendiri. Hebatnya Islam. Kalau kau musafir 4 hari 4 malam masih bisa jamak qashar 89 km. Zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, maghribnya jangan jadi 1,5.
Isyaknya bisa ditarik ke maghrib, jamaah takdim. Maghribnya bisa dimolorkan ke isya, jamaah takhir. Tapi jangan kau campur jadi 3 semuanya di sholat subuh. Ada aturannya, namanya fikih, ngaji. Jangan mentang-mentang baru tobat, baru hijrah, modalnya cuma semangat, enggak ngaji. 3 orang preman tobat sholat, imamnya baru tobat jam 8, makmumnya jam 8.30. Allahu Akbar. Begitu selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jatuh tikus dari loteng, lepak, kaget. Kata yang belakang makmum, untung aku nggak ngomong. Kata yang sebelah, diam goblok. Tiga-tiganya batal karena nggak ngaji. Maka tidak hanya modal semangat. Jadi tabligh akbar, pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj sesungguhnya untuk mengikatkan hati kita ke masjid. Poin pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad pada acara Maulidur Rasul di Masjid Baitur Rahmah, yang pertama adalah kalau cinta kepada Nabi, makmurkan masjid. Ini poin yang pertama. Saya mulai tadi ceramah jam 9, sekarang sudah jam 9.30, 1 poin 30 menit. Ustaz Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kecuali malam ini agak panjang sedikit karena dikasih minum teh dari Yaman, namanya Syai Adeni. Rasanya Pak Ustadz sulit untuk kuceritakan dengan kata-kata karena rasaku bukan rasamu. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Perempuan katanya nggak boleh ke masjid Pak Ustadz. Perempuan katanya lebih bagus di rumah, lebih bagus di kamar, lebih bagus dalam tempat yang sempit. Betul. Kalau terjadi fitnah di Palestina, perempuan nggak boleh sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di lingkungan Masjid Baitur Rahmah ada tentara Israel di luar. Datang, aman. Mana dalilnya perempuan boleh sholat ke masjid? Kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Itu menunjukkan apa? Ada perempuannya. Kalau nggak ada perempuannya, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan silakan pulang ke rumah atau shopping. Ke masjid nggak boleh, ke mall boleh. Ke masjid nggak boleh, shopping boleh. Ajaran apa itu? Tetap ke masjid dengan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, jangan sampai ada COVID di antara kita. So sweet, beb. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ke masjid hukumnya mubah, boleh kalau tidak ada fitnah. Anaknya dibawa dengar pengajian, bagus. Kalau perempuan sering pengajian, dia takut sama Allah. Kalau tidak, dia akan sibuk memikirkan mobil baru, celana baru, baju baru, mau you can see, alis mata baru, mau operasi plastik, pipinya sudah, dagunya belum, hidungnya disuntik sampai macam belalai gajah. Hancur dunia ini. Perempuan akan baik kalau pengajian di masjid. Ramaikan, makmurkan masjid. Ini masjid ini cantik, bagus, luar biasa. Kipasnya banyak, hidup semua, tapi panasnya minta ampun. Kenapa bisa begitu? Karena jamaahnya sekarang, kalau bahasa kampung saya, over capacity. Ini sudah berlebih-lebih banyak. Tapi beginilah rupanya cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tidak pernah melihat aku, tidak berjumpa denganku, tidak berperang bersamaku, tidak berjihad bersamaku, tapi mereka percaya dengan aku. Mereka adalah jamaah Masjid Baitur Rahmah.
Nih, 14 abad yang lalu sudah diberitakan Nabi, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjihad bersamaku, tapi percaya kepadaku. Apakah semua jamaah percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Percaya. Pernah ketemu? Tidak. Apa yang membuat kita percaya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dibuatkan pentas yang cantik, karpet 3 luar biasa. Gak tahu tah karpet siapa yang dipinjam panitia. Namanya dituliskan cantik indah, Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Ini masjid yang punya masjid jamaah, dan jamaah ini kaya raya. Dari mana Ustaz tahu jamaah ini kaya raya? Tiangnya emas. Biasa. Dan jamaah Masjid Baitur Rahmah ini orangnya jujur, takut sama Allah. Dari mana Ustaz tahu? Walaupun tiangnya emas, tidak pakai jerjak busi, tidak pakai trali busi, luar biasa. Tapi sendal bisa hilang. Kalau ada yang sendalnya hilang, jangan takut, berarti sendalnya sudah masuk surga duluan. Jangan diaminkan, nanti betul-betul hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kurangnya masjid ini? Enggak ada lantainya, keramiknya, dindingnya, kacanya, kaligrafinya, jamnya, sound system mikrofonnya mantap. Luar biasa. Tapi masih ada surau, langgar, musola di sekitar kita yang masih kekurangan. Hari Jumat pengurus masjid jangan bangga, jamaah Jumat sekalian, adapun saldo masjid kita 200 juta. Tapi masjid, surau, langgar, musola sekitar kita kesulitan. Pengumuman malam Ramadan, utang surau 200 juta. Padahal kita adalah umat yang satu, padahal kita adalah umat yang sama. Uang bukan punya pengurus masjid, karena masjid punya Allah. Tapi jangan gara-gara mentang-mentang saya bilang masjid punya Allah, besok seenaknya saja tidur di masjid. Pas ditanya sama pengurus masjid, kenapa kau tidur-tidur di masjid? Masjid punya Allah. Masjid memang punya Allah, tapi ada di antara umat ini yang diangkat berdasarkan musyawarah untuk menjadi pengurus masjid, panitia kurban, panitia tabligh akbar, maulidur rasul, bekerja sama dalam memakmurkan masjid. Yang dalam masjid ngelihat ustadz langsung, yang dari jendela bisa ngelihat Mas Abdel dan Mas Jarwo Kuat langsung. Yang dari kanan dari kiri ngelihat kok ustadznya hitam ya, iyalah kacanya hitam. Yang saya masih bingung, yang di luar sana gimana mereka mau ngelihat kita? Ternyata dipasang layar tancap, anginnya kencang. Kadang-kadang wajah ustadz itu bulat, kadang-kadang lonjong. Kata dia, aku kalau tahu kayak gini nggak datang lah. Ternyata ustadz nggak di luar, kata dia. Aku datang kemari mau ngelihat Ustadz Abdul Somad secara langsung. Cuma melihat layar. Insya Allah kita akan berjumpa di surga Jannatul Firdaus. Saudaraku yang berada di luar masjid, yang berdiri dari tadi, jangan khawatir, kau hanya berdiri. Aku sudah berdiri, bercakap lagi, ngomong lagi dari tadi. Insya Allah semua kita yang datang malam ini dengan niat Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. La haula, tiada daya, wala quwata, tiada kekuatan, illa billah. Allah yang membuat kita kuat malam ini. Kalau sudah ke masjid jangan angkuh, kalau sudah ke masjid jangan sombong, kalau sudah ke masjid jangan riya.
Kalau sudah ke masjid jangan sum'ah. Kalau dipuji orang, ente rajin ya ke masjid ya. La haula. Mengucapkan la haula itu setelah ke masjid. Bukan besok subuh istrinya bangunkan, mas, bang, ke masjid. La haula. Ngomong la haula itu setelah berhasil, supaya hatinya nggak sombong, nggak angkuh, bahwa dia dapat kekuatan hanya dengan Allah. Kita malam ini bernapas dengan paru-paru dari Allah, udaranya pinjaman titipan dari Allah. Maka langkahkan kakimu ke rumah Allah. Ini orang sombong, angkuh, dia sangka ini punya dia. Ini bukan punyamu. Kalau Allah mau sudah lama kau mati, tetanggamu mati, kawan SD-mu mati, kawan satu kelasmu mati. Kenapa kau malam ini masih hidup? Karena Allah masih mengizinkanmu beramal soleh. Kok somat lagi? Yang pertama, kalau memang cinta kepada Nabi, makmurkan masjid. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah masjid ini. Namanya saya tak tahu. Tapi kita yang hadir malam ini beriktikaf, sholat isya, pengajian, pahalanya sampai ke makam orang yang mewakafkan. Mudah-mudahan semua anak-anak muda ini kaya raya bisa bangun masjid. Ustadz kok bilang anak muda? Yang tua nampakku sudah tak ada harapan lagi. Oh jangan gitulah Pak Ustadz, kami ini memang tua tapi kami masih ingin hidup lama. Masalah mati tidak lihat tua muda. Anak kecil mati, dalam kandungan keguguran mati, yang disangka mati malah nggak mati-mati. Jadi yang muda jangan sombong, yang tua jangan putus belanja. Yang pertama, makmurkan masjid. Siap makmurkan masjid? Insya Allah. Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Pantun, ternyata masjid surau musola dikasihnya jatah. Hari Senin musola ini, hari Selasa masjid ini, khusus hari Rabu buat pengajian. Pelajaran bagi ustadz-ustadz dimanapun berada yang menonton acara malam ini, walaupun tidak live, tapi insya Allah rekamannya akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Hai Ustadz Taufikur Rahman, semua televisi ada, pagi, petang, siang, malam, hari libur, Jumat, Sabtu ada pengajian, tapi masih tempat, masih ada waktu, masih menyempatkan diri untuk sholat di sekitar surau, langgar masjid di daerah lingkungannya. Ini baru ceramah diundang camat 2 kali, udah nggak mau ke masjid. Pak Profesor, ya Pak Profesor kok nggak pernah ke masjid? Masjid hanya untuk S1. La ilaha illallah. Yang S1 ditanya, kok ke masjid kok Jumat aja? Yang masuk subuh, zuhur, asar hanya untuk anak TK. Akhirnya masjid diisi oleh 2 komunitas, 7 tahun ke bawah, 71 ke atas. Yang 7 tahun ke bawah ributnya setengah mati, yang 70 ke atas diam nggak berbunyi-bunyi. Tapi alhamdulillah, Masjid Baitur Rahmah semua komunitas ada. Anak muda ada, setengah muda ada, setengah tua ada, grup M3, mak-mak milenial ada semuanya. Yang anak-anak ada. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita akan bersama di dalam masjid. Tuh anak-anak dekat jendela, anak-anak dari tadi berdiri karena nggak dapat tempat duduk. Tapi insya Allah nanti di surga dia akan duduk bersama para malaikat. Setelah mencintai masjid, masjid tidak hanya sekedar tempat sholat maghrib, isya, subuh, asar, maghrib, Jumat, tarawih, witir. Bukan. Di masjid ada pengajian. Kajiannya apa? Kajian subuh sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah,
duduk di masjid mengingat Allah, nyebut, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berselawat, beristighfar hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu akbar. Dua-duanya sah. Yang pakai usolli dengan yang enggak pakai usolli jangan kelahi. Nanti yang ketawa yang enggak sholat. Sholat subuh berjamaah sudah, duduk berzikir mengingat Allah sudah, sampai terbit matahari sudah. Terbit matahari itu jam berapa Pak Ustadz? Susah ngitungnya. Lihat aja waktu maghrib. Jadi kalau Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, maghribnya jam 5, maghribnya jam 5.45, maka jam 5.45 subuh sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Syaratnya 4, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini nggak bisa haji dan nggak bisa umrah nih Pak Ustadz. Kami mau haji mau umrah nggak bisa. Katanya mesti PCR, katanya mesti karantina 2 minggu, katanya ongkosnya mahal karena hotelnya ditanggung sendiri. Nggak usah pusing, nggak usah ribet. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, salat sunat 2 rakaat, lewat terbit matahari, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan selesai Covid kita bisa umrah ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Biasanya yang labbaiknya lembut begitu kalau pembimbingnya dari Bogor, dari Jawa Barat gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau saya dari Sumatera, labbaik Allahumma labbaik, langsung tepat. Berapa kali saya pergi umrah, naik bis dari kota Madinah menuju kota Makkah. Begitu dari Bir Ali, Bapak Ibu kita semua berniat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Langsung pembimbingnya depan, kumaha atuh damang, memang labbaik Allah. Langsung saya ambil mikrofon sini, labbaik Allahumma labbaik. Saya tidak keras, suaranya aja kuat, hati saya selembut sutra. Amin. Isi dengan pengajian, ngaji, ustadznya ada, ustazahnya ada. Ibu mesti ngaji, Bu. Kalau ibu tidak ngaji, anaknya nanti gimana? Kalau ibunya ngaji, anaknya di dalam tenang sambil masak pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal, wala sawfa yu'tika rabbuka alam yajidka yatima. Anaknya tenang, ibunya tenang, suaminya tenang. Tapi kalau ibu-ibu nggak ngaji, lagu pagi pulang-pulang berbadan 2, yang racun kucing garong. Anaknya lahir manjat dinding. Apa yang diharapkan dari perempuan yang tidak mengaji? Bapak-bapaknya juga hadir pengajian. Saya Pak Ustadz kalau ngaji ngantuk. Kalau kau ngaji ngantuk berarti kau masih digoda setan.
Kalau kau sudah tidak digoda setan, itu baru ngeri. Boleh jadi kau sudah jadi setan. Nauzubillah. Setan masih menggoda. Apa tandanya? Saya kalau pengajian ngantuk, makanya saya kalau ceramah itu saya perhatikan. Di mana saya lihat yang mulai berkunang-kunang, jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya digoda setan, Pak Ustaz. La uwiyannahum, aku akan goda mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad. Yang belum tobat dia bilang jangan tobat dulu, puaskan dulu mabuknya. Yang masih pacaran apa kata setan? Jangan tobat dulu, kau kan playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, lompat sana lompat sini. Kau kan playboy cap gayung, cedok sana cedok sini. Yang sudah ke masjid dia goda, ngantuk, dinyanyikannya Nina Bobo, Nina setan. Digodanya, la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Itu kerja setan seriusnya masuk neraka. Datang dari depan, datang dari belakang, dari tang, dari kiri, dari kanan, dari kiri. Digodanya orang supaya tidur, 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 supaya orang masuk neraka. Yang mau masuk surga nyantai. Kau nggak ada ngajak tetanggamu ke masjid? Ya terserahlah Pak Ustaz, mau masuk surga masuk, nggak masuk nggak apa-apa. Kata setan, sebetulnya yang serius ini aku apa engkau? Kata setannya, sebetulnya yang setan ini aku apa kau? Kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, ngaji, ngaji. Tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada batasan menuntut ilmu dalam Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah dalam tafsir An-Naisaburi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari sejak lahir, ilmu yang pertama, anak diazankan ke telinga sebelah kanan, kepalanya sebelah kiri, telinganya sebelah kanan, diazankan sayup-sayup masuk ke telinga. Asyhadu an la ilaha illallah. Meleleh air mata si bapak. Kenapa bapak menangis, Pak? Seumur-umur aku hidup baru sekali inilah azan, Pak Ustaz. Kau azankan anakmu saat lahir, apa yang kau minta? Saya azankan anak saya lahir. Saya tidak minta apa-apa dari dia. Saya tidak minta dibelikannya mobil. Saya tidak minta dibuatkannya rumah besar. Yang saya minta cuma satu, nak. Kalau dulu waktu lahir kau kuazankan, nanti saat aku mati, sakratul maut, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, talqin mayat waktu mau mati, la ilaha. Simple, sederhana, pendek, mudah. Tapi tidak semua ayah dapat mendengarkan talqin anaknya. Berapa banyak bapak-bapak terbujur di rumah sakit, ruang ICU, sepi, sunyi. Anak-anaknya tiba-tiba datang berbisik, bapak mana surat tanah, STNK BPKB mana pak, rekening bank mana, PIN nomor berapa pak. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, tapi sampai masanya nanti insya Allah semua anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleh. Rabbana hablana minas solihin. Anak-anakku yang hadir malam ini semuanya soleh-soleh ya Allah. Tuh pakai koko, pakai peci, calon menteri agama. Nah itu pakai baju kaos, menteri olahraga. Masya Allah. Itu yang perempuan, istri menteri. Dia nggak mau. Dia bilang aku mesti jadi menteri, kata dia. Terserahlah. Jadi apapun kau nak, mau jadi pengacara, mau jadi artis, mau jadi pengusaha, mau jadi polisi dan tentara, mulutmu tetap berkata la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai tahlil, apa kata dia? Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Ini sekarang luar biasa. Internet, TV. Zaman saya kecil dulu, yang merusak kepala saya cuman satu TV. Satu kampung satu TV. Yang boleh nonton dekat TV anak RW sama anak RT. Sekarang satu rumah 3 kamarnya 3 TV-nya. Sekarang orang kalau ada 2 kantongnya 2 TV-nya, 2 handphonenya, 2 TV-nya, 3 handphonenya. Dulu TV acaranya disensor Komisi Penyiaran Indonesia. Sekarang satu artis punya 3 TV, satu orang bisa punya 10 TV. Dia bisa buat channel sesuka hatinya. Yang suka minum khamar, dia buat channel Ayo Mabuk. Yang suka zina, dia buat channel pengalaman zina dari pertama kali sampai kena HIV AIDS, sampai kena sipilis. Dunia ini makin kacau, makin mengerikan. Yang bisa membentengi ini adalah pengajian di masjid. Maghrib ke Isya jangan ada TV hidup, mati TV, mati laptop, jangan ke warnet, ngaji di masjid. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita dari maghrib ke Isya tidak kemana-mana. Mari kita ikuti program maghrib mengaji. Kira-kira setuju apa enggak? Bagus. Ya. Jangan main handphone, jangan nonton TV, jangan hidup laptop, jangan ke warnet, enggak ada game online, enggak ada PlayStation. Ngaji ke masjid, pergi ke masjid. Bapak enggak ke masjid, papa sudah dewasa. Ini masalahnya. Anak-anak tidak bisa disuruh ditunjuk, dia mesti dibawa, karena dia perlu ada suri tauladan. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nabi suruh sholat, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi suruh segera bayar utang, dia sebelum meninggal dunia tidak dililit hutang. Nabi mengajak ke masjid, Nabi sholat ayatnya panjang sampai kakinya bengkak. Nabi mengatakan tumakninah, Nabi sujud sepanjang ayatnya saat sholat sendirian. Kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Kebanyakan orang sekarang pas jadi imam lah dibuatnya panjang sampai makmum berkunang-kunang pingsan di belakang. Ria, sum'ah, ujub, merasa lebih. Maka ini bisa diselesaikan dengan ngaji bersama-sama. Alhamdulillah, Maulid Nabi jangan hanya sekedar di Masjid Baitur Rahmah. Nanti ada di musola datang, ada di surau datang, ada pengajian datang, siapapun ustadz penceramahnya datang, niatnya menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Yang datang pengajian Maulid Nabi dengan niat menuntut ilmu malam ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Pulang dari acara Maulid Nabi ini bersih dari dosa-dosa. Tapi hutang nggak lunas. Jangan pulang dari sini, Ustadz Somad mengatakan, tadi aku dengar Ustadz Somad ceramah, datang Maulid, niat menuntut ilmu, hadiri pengajian. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menghapus hutang. Kata siapa? Rekamannya masih ada kok. Ternyata dia waktu dengar pengajian, rohnya terbang-terbang hinggap. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Ustadz pun nampaknya 3. Tadi Ustadz Taufikur Rahman mengusulkan Ustadz Somad tausiahnya duduk di kursi. Kalau saya duduk di kursi,
saya tidak bisa jalan-jalan, suara saya slow, pelan. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita maulid Nabi. Kalau saya berdiri, kalau saya duduk di kursi, sementara ada kiai, alim ulama, guru-guru kita, abang-abang, mereka melihat Ustadz Abdul Somad, kami duduk di bawah, Abdul Somad duduk di kursi, Somad Fir'aun. Tapi kalau saya jalan, sebelum saya maju ke depan, saya sudah minta maaf, minta ampun. Saya ke kanan ngasihkan tangan saya 10 jari, saya susun, maaf ya Ustadz, maaf ya Kiai, maaf Mas Abdel, Bang Jarwo, mereka semua mengangguk. Maka saya berani depan. Ini bukan sembarang berdiri di depan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Siap? Yang kedua, menuntut ilmu sampai akhir hayat, sampai mati menuntut ilmu. Ustadz Abdul Somad sudah selesai menuntut ilmu? Belum. Sampai hari ini saya masih buka buku. Kalau ditanya jamaah, saya masih buka kitab. Abdul Somad nggak tahu apa-apa. Apalagi pertanyaan jamaah sekarang sulit-sulit semua. Ustadz Somad boleh nanya? Boleh. Nanti kalau di bulan kiblatnya kemana? Ustadz Somad boleh nanya? Boleh. Kira-kira Nabi Adam sama Hawa waktu nikah pakuannya siapa? Apalah. Tanyalah yang kira-kira menambah iman. Buatlah pertanyaan yang kira-kira menambah ilmu dan amal. Adapun pakuannya siapa nggak ngaruh sama sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, yang dia bawa bekal dua. Falyamal amalan salihah, beramal soleh, wala yusrik biibadati rabbih ahada. Jangan syirik, karena kalau sampai syirik, la in asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari jalan selain jalan Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya kalau kita rame-rame, suaranya kuat, walaupun nggak hafal nggak ketahuan. Itu namanya sholawat lip sync. Insya Allah semuanya baik-baik, amin. Yang suaranya kuat dapat pahala kuat, yang lip sync nanti masuk surga lip sync juga. Innamal a'malu binniyat. Tadi siapa yang ceramah di Masjid Baitur Rahmah? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Entah, aku nggak tahu, pokoknya ketawa-ketawa aja. Yang pertama, kalau cinta sama Nabi makmurkan mas. Yang kedua, kalau sayang sama Nabi rajin-rajin ngaji majelis tak. Yang ketiga, apa dia? Maka jaga Al-Quran. Al-Quran, kitab yang asli, bunyinya sama sejak diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini 1443 Hijrah, bunyinya sama. Di Maroko, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
Saya di Maroko 2 tahun. Di Mesir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sama. Pergi saya ke Sydney, ke Melbourne, Australia, sholat sama. Saya cuma mau ngasih tahu saya pernah ke Australia. Pergi saya ke Papua, ke Raja Ampat, ke Fak-Fak, sama bunyinya. Tak ada tuh mentang-mentang di London, Inggris, tiba-tiba imamnya berkata, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Tak ada. Ya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Jaga Al-Quran. Al-Quran, kalau Al-Quran ada di rumahmu, maka insya Allah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kiai Haji Taufikur Rahman SQ, S sarjana, Q Quran, sarjana Quran, alumni dari PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kalau Ustaz Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Al-Quran, beruntung Bapak Ibu, ada ulama sarjana Al-Quran, hafal Al-Quran. Beruntung apa tidak beruntung? Beruntung. Belajari Al-Quran. Saya malu Pak Ustadz. Malu kenapa? Udah tua nggak bisa baca Quran. Panggil Ustadz, anak-anak, adik-adik mahasiswa, panggil ke rumah. Dek, ajari saya Quran. Juz berapa Pak? Iqra. Ini yang panjang kayak tiang listrik, A. Ini yang kayak sampan ada titik di bawah, Ba. Ini sampan juga titik 2 di atas, Ta. Ini kayak sampan perahu juga titik 3 di atas, Sa. Oh, besok nanya, titiknya berapa kemarin ya? Entahlah Pak. Lebih baik malu di dunia daripada di akhirat dalam keadaan buta. Mangkana fi hadhihi a'ma, siapa yang di dunia ini tidak mau tahu dengan Islam, tidak mau baca Quran, cuek saja. Al-Quran di rumahnya dimasukkan dalam lemari, Al-Quran diikat dengan kain sutra, dimasukkan ke kotak dari kayu jati, dipaku 10 sudut, akad nikah dengan Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang terbuat dari kayu jati tunai, nggak pernah dibuka sampai mati. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Habis maghrib menjelang isya, panggil anak, sini baca Quran. Udah sampai mana hafalannya? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sini, sudah sampai mana bacaannya? Iqra Pak, a a a ba 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 batata batata tatata sa jajaja. Ibu, sudah sampai mana bacaannya? Ini semua akan ditanya. Bapak akan ditanya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil. Istri nikmat ditanya Allah, anak nikmat ditanya Allah, tetangga nikmat ditanya Allah, bibir nikmat ditanya Allah, lidah nikmat ditanya Allah. Sudah kau pakai berapa juz? Alhamdulillah 3 juz ya Allah. Berapa juz? 3. Juz apa? Juz melon, juz mangga, juz pokat. Silakan makan. Kulu, makanlah. Silakan minum. Wasrabu, minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Adapun makan dalam Islam supaya bergizi, supaya kuat, membaca Al-Quran. Ibu-ibu sore-sore masih ada yasinan, bagus. Bapak-bapak bagus. Pindah rumah baru baca yasin, bagus.
pindah toko baru baca Yasin bagus, punya mobil baru baca Yasin bagus, tapi seumur hidup hanya baca Yasin, masih banyak surat yang lain. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, ada surat An-Nisa, ada surat Al-Maidah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Tidak ada gunanya mereka kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi saat kita mati mereka tidak berkirim apa-apa. Bapak ibu yang anaknya hafal Quran, satu hari dia ulang hafalannya 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun insya Allah dia menghatamkan 24 kali, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Keponakan saya masukkan ke pesantren Al-Quran. Sebelum dia berangkat, aku ingin kau jadi penghafal Quran, nak. Aku ingin nanti kalau aku mati kau kirimkan khataman Quran, nak. Karena aku sudah tua, aku mau mati. Anak saya belum lagi masuk pesantren, masih SD. Ustadz kan sudah tua, anaknya kok SD, terlambat nikah. Tapi nanti kalau aku mati, tetap kupesankan, kau mesti masuk pesantren, sanawiyah, aliyah, pesantren. Setelah tamat pesantren, silakan kau mau ke Al-Azhar Mesir. Aku tidak paksa. Saya tidak paksa anak saya ke Mesir. Dia tidak paksa anak saya ke Mesir. Terserah dia, mau ke UI, mau ke UGM, mau ke UII, mau kemanapun silakan. Kita tidak bisa paksa anak kita. Tapi untuk pendidikan SMP, SMA wajib boarding school. Kenapa? Dia masih lemah, masih terpengaruh dengan lingkungan. Kita bangkitkan generasi-generasi Qur'ani insyaallah. Amin. Bapak ibu-ibu yang kaya-kaya buat sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kau bangun rumah yang besar, tinggal. Kau beli mobil yang mewah, tinggal. Tapi kalau kau investasi kemanusiaan, investasi akhirat, anakmu penghafal Quran, menantumu ngerti Quran, anak cucumu generasi Qurani, insya Allah kau mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita dalam keadaan mau sakratul maut di ruang ICU, napas kita pun sudah tinggal setengah. Judul lagunya, setengah napasku pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Enak kalau kita pengajian jamaahnya hafal Yasin. Di tempat lain banyak orang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Fayakun, turjaun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an tidak sama seperti baca Quran. Nun mati ketemu dengan qaf, min qab, ada qalqalahnya, min qablikum, ada ainnya, la'allakum turhamun, min qablikum la'allakum
tattaqun. Ada panjangnya, ada pendeknya, nafasnya ditahan, satu ayat satu nafas. Ternyata itu semua bermanfaat pada fisik. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifa. Al-Quran sebagai penyembuh stres, depresi, bangkrut, sakit, koma. Dibacakan Quran. Yang susah hati, yang gundah gulana, yang galau, minum khamar, pakai narkoba, ditangkap Badan Narkotika Nasional. Mau jadi apa hidup ini? Kalau kau susah, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke masjid, berwudu, mandi taubat, sholat, ngaji, baca Quran. Itulah satu-satunya solusi. Lain daripada itu semakin membuat kita jauh, semakin membuat kita kacau. Apa saja isi ceramah Ustaz Abdul Somad? Kalau memang cinta kepada Nabi, pertama, makmurkan masjid. Kalau memang cinta kepada Nabi, yang kedua, belajar Islam, menuntut ilmu. Kalau memang cinta kepada Nabi, yang ketiga, maka baca, tekuni, hafalkan, amalkan Al-Quran. Tapi saya nggak bisa Pak Ustaz baca Quran. Dengar aja dulu. Fastami'u lahu, dengar baik-baik. MP3 mudahnya sekarang, tinggal buka YouTube. MP3 Syekh Abdurrahman Sudes, MP3 Syekh Ahmad Misbahi, MP3 Syekh Nanang Qasim, MP3 Syekh Muzammil Hasballah, MP3 Ustadz Hanan At-Taqi. Begitu banyaknya para qori-qori kita, maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain pulang. Kalau kita meninggal, Pak, istri ikut, ibu betul mau ikut ke pemakaman? Enggak katanya. Dia udah angkat tangan. Enggak, siapa yang mau ikut? Yang katanya sehidup semati, gombal. Aku hidup kau mati. Yang kekal bersama kita Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Yang sudah baca Quran mudah-mudahan istiqomah. Yang belum baca Quran, yang Quran cuman sekedar mahar nikah, pulang dari sini Qurannya dibuka, kalau kunci lemarinya hilang, panggil tukang besok pagi. Amin ya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Somad tidak ada niat macam-macam, tidak ada niat apa-apa, hanya saja kembali kepada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Muhammad. Biasakan anak-anak kita dengar solawat sebelum maulid Nabi. CD-nya lagunya lagu barat, yang nyanyi nggak ngerti, yang dengar nggak paham. Pagi-pagi belum sarapan, what can I do? Apalah yang kau nyanyikan? Keluar dari kamar mandi, I want to break free. Apalah ini?
Coba kalau dengan bersolawat, man sholla alaihi sholatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asra sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti adalah orang yang paling banyak solawatnya. Maka kita perbanyak solawat. Bangun pagi solawat, mau tidur malam solawat, selesai sholat solawat. Tapi banyak sekali zikir-zikir nih Pak Ustaz. Ada yang mengatakan zikir yang bagus alhamdulillah, ada yang mengatakan zikir yang bagus subhanallah, ada yang mengatakan zikir yang bagus la ilaha illallah. Semuanya bagus. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habib ini ngatakan selawat, kiai ini ngatakan tasbih, ustaz ini ngatakan tahlil, ustaz ini mengatakan tahmid. Jadi kau sudah amalkan yang mana? Karena saya bingung, satu pun belum saya amalkan. Semuanya baik diamalkan. Waktu kosong berzikir. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang zikir menyebut Allah, mulutnya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya konsen, sadar. Kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan mati. Bapak-bapak kalau istrinya tidak berzikir, maka istrinya sudah lama mati, namanya kuntilanak. Ibu-ibu kalau suaminya tidak berzikir, sesungguhnya ibu selama ini suaminya sudah lama mati, namanya genderuwo. Genderuwo nikah sama kuntilanak, anaknya tuyul. Tapi insya Allah semuanya malam ini hidup. Bapaknya hidup karena berzikir, ibunya hidup karena berzikir, anak-anaknya pun hidup karena mereka dinaungi Al-Quran, berada di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, alim ulama, mengkaji yang paling baik, Quran, mengenang yang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai jam 9, sekarang jam 10.20, kita bersama sudah 80 menit. Jamaahnya tahan, ustadznya pula tak tahan. Maka tadi saya nengok mana yang ngantuk, yang nguap, ternyata jamaahnya tahan. Ustadznya pula yang letoy, loyo, lunglai, lesu, letoy. Insya Allah semuanya tetes peluh, keringat air mata, langkah kaki, hayunan tangan, terkejut-kejut yang dekat dengan sound system. Insya Allah semuanya bernilai ibadah. Di akhir majelis yang baik dan mulia ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah ala hadhihi niyah, untuk segala niat yang baik-baik, bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah.